Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Segalanya untuk Yesus, ditulis oleh Cindy Hess Kasper. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Jeff berusia 14 tahun, ibunya mengajaknya menonton pertunjukan seorang penyanyi terkenal. Selayaknya banyak musisi pada zamannya, B.J. Thomas pernah terjebak dalam gaya hidup yang merusak diri sendiri di sepanjang tur musiknya. Namun,
Semua itu terjadi sebelum ia dan istrinya mengenal Tuhan Yesus. Hidup mereka diubahkan total saat mereka percaya kepada Kristus. Dalam konser malam itu, BJ mulai menyanyi dan menghibur para penonton yang antusias. Namun, setelah melantunkan beberapa lagunya yang terkenal, seseorang berteriak dari arah penonton, "Hei, nyanyikan satu lagu untuk Yesus tanpa ragu." BJ merespons, "Aku baru saja menyanyikan 4 lagu untuk Yesus." Kejadian tersebut berlangsung beberapa dekade yang lalu. Tetapi Jeff masih mengingat momen itu. Saat itulah ia menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah untuk Tuhan Yesus, bahkan hal-hal yang mungkin oleh sebagian orang dianggap tidak rohani. Terkadang kita tergoda untuk membagi-bagi hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Membaca Alkitab, bersaksi tentang pengalaman kita menerima Yesus, menyanyikan kidung pujian, itu semua hal rohani. Memotong rumput, lari pagi, menyanyikan lagu-lagu pop, itulah hal-hal duniawi. Kolose 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa perkataan Kristus diam di antara kita dalam aktivitas-aktivitas seperti mengajar, bernyanyi, dan bersyukur. Tetapi ayat 17 menerangkan lebih jauh. Ayat tersebut menekankan bahwa sebagai anak-anak Allah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, kita melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan semuanya untuk Dia. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus? Bagaimana Anda dapat mengizinkan Allah memakai perbuatan dan perkataan Anda untuk memuliakannya? Hal ini patut kamu ketahui. Paulus menulis kitab Kolose kepada umat Tuhan yang disebutnya sebagai saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kolose 1 ayat 2. Tujuannya adalah untuk menegur ajaran palsu mengenai siapa Kristus, keilahian dan pelayanannya, dan untuk mengajarkan para pembacanya tentang cara hidup yang saleh, yakni hidup yang layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dalam Kolose 3, Paulus mengajarkan mereka bagaimana berhubungan dengan satu sama lain dalam 3 hubungan kunci: keluarga iman jemaat, keluarga alamiah suami, istri, dan anak-anak, dan hamba dan tuan, yang pada masa kini berkenaan dengan karyawan dan atasan. Di dalam semua hubungan itu, melalui kuasa Roh Kudus, orang percaya harus menunjukkan karakter Kristus, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, kesabaran terhadap orang lain, pengampunan, dan kasih yang tanpa pamrih. Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Sobat saudara rohani, kekecewaan bisa muncul dari hati seseorang yang melakukan perbuatan baik, namun tidak dihargai orang lain. Betapa sering kita demikian. Sudah bekerja keras, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik, namun semua terasa sia-sia, karena minimnya apresiasi dari orang lain itu. Itu sangat manusiawi, sangat wajar, sebab sebaik-baiknya diri kita, pasti ada yang tidak menyukainya.
dan sejahat-jahatnya kita, akan ada saja yang mau mengasihinya. Itulah hidup, itulah dinamika dunia. Tidak semua yang baik berbuah kebaikan, apalagi bagi dunia ini. Maka apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Ini artinya sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti melakukan segala yang terbaik meski dunia ini menolaknya. Sebab jika kita melakukan segala hal, baik perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya perbuatan itu kita lakukan untuk Tuhan. Artinya, biarpun dunia menolak, semestinya kita mampu berkata, "Ini semua aku lakukan untuk Tuhanku," sebagaimana dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Hidup di dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya kemampuan dalam mengekspresikan cara bertingkah laku semata saja. Namun lebih daripada itu, kita mesti memiliki sikap bahwa kehendak Kristus itulah yang sedang kita lakukan, kita responi, atau bahkan kita hidupi. Sikap sedemikian akan menjadikan kita setia melakukan perbuatan baik serta mengeluarkan perkataan yang membangun di dalam nama Tuhan Yesus. Gaya hidup kita tidak akan sembarangan jadinya, namun semuanya menyebar makna yang tidak terukur oleh manusia. Aktivitas hidup yang berpusat kepada Kristus sesungguhnya merupakan orientasi hidup orang yang percaya. Jika seluruh aspek hidup kita ini kita pusatkan kepada Kristus, bukankah kita akan tetap kokoh dan akan sulit diterpa godaan dan goncangan hidup oleh kuasa dunia ini? Maka tidak ada kata penyesalan meski menuai kegagalan, tidak akan ada kata putus asa meski menuai kekecewaan, dan yang pasti tidak ada kata menyerah meski sering terjatuh dalam kesakitan, sebab semuanya bermuara kepada Kristus, dan yang pasti buahnya adalah kemampuan mengucap syukur kepada Allah. Maka, mulailah dalam hal-hal sederhana. Arahkanlah hatimu untuk berkomitmen dalam iman bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Selamat beraktivitas, tetaplah berpengharapan di dalam segala kondisi hidup. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Kasih, tolonglah aku untuk menyerahkan setiap perbuatan dan perkataanku kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.